Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Hasan Aljabar, NIM A1D017139, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran dari bakteri Pseudomonas sp sebagai PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ya, langsung saja saya mulai. Silakan disimak. Pemanfaatan Pseudomonas sp sebagai PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. PGPR merupakan konsorium bakteri yang aktif mengkolonisasi akar tanaman yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen, dan kesuburan lahan, menurut Gusti et al. 2012. Prinsip pemberian PGPR ini adalah dengan meningkatkan jumlah bakteri yang aktif di sekitar perakaran tanaman sehingga memberikan keuntungan bagi tanaman. Bakteri Pseudomonas sp memiliki karakteristik seperti gram negatif, berbentuk batang atau kokus, aerob obligat, motil mempunyai flagel polar. Bakteri ini oksidasinya positif, katalase positif, non-fermenter, dan tumbuh dengan baik pada suhu 4 derajat atau di bawah 43 derajat. Bakteri ini juga mampu memproduksi beberapa enzim seperti protease, amilase, dan lipase. Salah satu alternatif pengendalian penyakit yang aman dan ramah lingkungan adalah dengan menggunakan agensi hayati Pseudomonas fluorescens. Kemudian, dari pembahasan ini akan ada beberapa poin. Yang pertama, metode isolasi Pseudomonas fluorescens. Yang kedua, karakter mikroba Pseudomonas fluorescens. Ketiga, pengujian PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria dari mikroba Pseudomonas fluorescens. Yang keempat, formulasi. Yang terakhir adalah teknik aplikasi. Metode isolasi Pseudomonas fluorescens. Untuk pengambilan sampel tanah dilakukan 2 kali, yaitu pada saat tanaman tomat berumur 14 hari sesudah tanam dan 28 hari sesudah tanam, menurut Nur Cahyanti et al. 2013. Pengambilan ini dilakukan pada rhizosfer dan tanah rhizosfer diambil sebanyak 1 gram. Kemudian di oven sampai beratnya konstan dan 1 gram disuspensikan dalam 9 ml buffer fosfat 0,1 molar ditambah 0,1% pepton dan digojok selama 30 menit. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya, suspensi tanah dibuat seri pengenceran dengan buffer yang sama. Kemudian, sebanyak 100 mikroliter hasil pengenceran ditumbuhkan pada media Kings B dan kemudian diinkubasikan pada suhu ruang selama 48 jam. Untuk pembuatan media Kings B ini, menurut HIM Media Labs 2019, media Kings B digunakan untuk isolasi non-selektif, perbanyakan, dan produksi pigmen Pseudomonas sp. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat media Kings B adalah protease atau protease pepton seberat 20.000 gram per liter, kemudian dipotasium hidrogen fosfat atau K2HPO4 seberat 1.500 gram per liter. Yang ketiga, magnesium sulfat heptahidrat atau MgSO4 7H2O seberat 1.500 gram per liter. Kemudian agar seberat 20.000 gram per liter. Dan pada tahap akhir, pH-nya harus diukur pada suhu 25 derajat Celcius sekitar 7,2. Formula ini telah disesuaikan dan telah distandarisasi agar sesuai parameter kinerja. Untuk prosedurnya, setelah mencampurkan bahan-bahan untuk membuat media Kings B, kemudian bahan yang sudah dicampurkan tersebut dikeringkan atau didehidrasi. Setelah itu, 42,23 gram media yang telah didehidrasi dimasukkan dalam 1000 ml Aquades steril yang mengandung 15 ml gliserol. Kemudian dipanaskan hingga mendidih agar media larut dengan sempurna dan diaduk rata.
Kemudian disterilkan dengan diautoklav pada tekanan 15 lbs atau sekitar 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu didinginkan pada suhu 45-50 derajat Celcius dan dituang ke cawan Petri secara aseptik menggunakan lav. Kemudian pemurnian Pseudomonas fluorescens. Yang pertama ada pengambilan bakteri, kemudian ada penumbuhan, dan yang terakhir ada penyimpanan. Koloni bakteri Pseudomonas fluorescens dengan ciri berpendar di bawah sinar UV diambil dengan tusuk gigi dan dilakukan pemurnian, yaitu dengan cara dimasukkan dalam 5 ml air yang sudah steril dan dibuat suspensi. Kemudian sebanyak 100 mikroliter diambil dan ditumbuhkan pada media Kings B dengan menggunakan L-glass dan diinkubasikan selama 48 jam pada suhu ruang. Koloni tunggal yang berpendar diambil dengan jarum ose dan digoreskan pada media Kings B miring, dan selanjutnya diinkubasikan selama 48 jam pada suhu ruang dan disimpan sebagai biakan murni. Kemudian ada karakter dari mikroba Pseudomonas. Bakteri Pseudomonas ini memiliki karakter antara lain gramnya negatif, berbentuk batang atau kokus, aerob obligat, motilnya mempunyai flagel polar. Bakteri ini oksidasinya positif, katalasenya positif, non-fermenter, dan tumbuh dengan baik pada suhu 4 derajat atau di bawah 43 derajat Celcius. Pseudomonas banyak ditemukan pada tanah, tanaman, dan air. Serta isolat bakteri Pseudomonas fluorescens memiliki ciri koloni berwarna kuning kehijauan dan berpendar di bawah sinar ultraviolet, menurut Suyono dan Salahuddin, 2011. Untuk pengujian PGPR, bakteri Pseudomonas fluorescens mampu menghasilkan siderofor, yaitu senyawa penghalat unsur besi. Pada media Kings B yang kandungan unsur Fe-nya rendah, Pseudomonas fluorescens mampu menghalat unsur Fe tersebut sehingga menjadi tidak tersedia untuk bakteri Ralstonia solanacearum. Menurut Nur Cahyanti et al. 2013. Bakteri Pseudomonas fluorescens ditumbuhkan pada media Kings B secara titik dengan tusuk gigi steril dan sebanyak 8 titik per cawan Petri. Biakan diinkubasikan 48 jam pada suhu kamar. Kemudian cawan Petri dibalik, pada tutupnya dituangi 1 ml kloroform. Setelah 2 jam, cawan Petri dibalik kembali pada posisi semula. Sebanyak 200 mikroliter biakan Ralstonia solanacearum yang berumur 48 jam disuspensikan dalam 4 ml medium agar air 0,6% yang mencair atau sekitar 45 derajat Celcius. Kemudian digojok hingga homogen dan dituangkan ke cawan Petri. Biakan diinkubasikan lagi selama 24 jam pada suhu kamar. Kemudian jari-jari zona hambatan yang terbentuk diukur dan berdasarkan zona hambatan yang terbentuk, sejumlah isolat yang ada dibuat nilai dan isolat yang mempunyai zona hambatan yang besar diuji kembali dengan cara yang sama. Kemudian, untuk formulasi dari Pseudomonas fluorescens ini, menurut Susanto et al. Yaitu Pseudomonas fluorescens dicampur dalam molase sebanyak 10%, molasenya ditambah ekstra kamir 2%, ditambah terasi 0,2% untuk mengendalikan penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Formulasi ini dapat menurunkan kejadian penyakit hingga 100%, serta menurunkan kepadatan akhir patogen sebesar 66,7% dan jumlah antagonis akhir tertinggi sebesar 4,4 kali 1013 UPK per gram tanah. Untuk teknik aplikasinya, aplikasi formula Pseudomonas fluorescens dilakukan bersamaan dengan waktu tanam, sedangkan inokulasi Ralstonia solanacearum dilakukan sehari sebelum penanaman dengan penyiraman 10 ml suspensi bakteri atau hasil perbanyakan dari medium nutrient broth. Penyiraman merupakan cara aplikasi formula cair yang terbaik karena dapat meningkatkan tinggi tanaman 39,3%
panjang akar 21,5%, bobot kering tanaman 63%, serta cenderung lebih baik dalam menekan kejadian penyakit dan kepadatan populasi akhir patogen, menurut Susanto et al. 2010. Yang terakhir, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan yang pertama, untuk metode isolasi PGPR Pseudomonas fluorescens dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan media Kingsby. Yang kedua, karakter mikroba Pseudomonas fluorescens dari hasil isolasi berupa gram negatif, berbentuk batang atau kokus, aerop obligat, dan motil mempunyai flagel polar. Yang ketiga, Pseudomonas fluorescens setelah diuji sebagai PGPR dapat menghambat pertumbuhan bakteri Solanacearum. Yang keempat, formulasi isolat mikroba Pseudomonas fluorescens yang terbaik yaitu Pseudomonas fluorescens dalam molase 10% ditambah ekstra khamir 2% dan ditambah terasi 0,2%. Yang terakhir, teknik aplikasi yang terbaik yaitu aplikasi formula Pseudomonas fluorescens dilakukan bersamaan dengan waktu tanam serta dengan penyiraman. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama menjelaskan terdapat beberapa kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.